Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita diberikan panjang umur oleh Allah untuk menambah amal-amal soleh. Amal soleh yang pertama adalah sholat. Amal soleh yang kedua adalah menuntut ilmu. Kenapa sholat saya dahulukan? Karena jangan sampai sekarang kita ngaji, duduk di majelis ilmu, duduk di masjid, tapi tadi subuh nggak sholat. Ya, yang sampai, Pak saya rajin pengajian, tadi subuh sholat nggak? Enggak. Nah, jangan sampai. Makanya amal sholat yang pertama itu sholat, ya sholat. Yang kedua menuntut ilmu. Ya. Insya Allah tidak bertentangan dengan ucapan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, tidak bertentangan. Imam Bukhari kan mengatakan bahwa ilmu itu sebelum kamu bicara dan sebelum kamu beramal. Ya. Ilmu itu sebelum kamu bicara dan sebelum kamu beramal. Ya. Nggak bertentangan. Kenapa saya katakan nggak bertentangan? Karena kemarin-kemarin bapak-bapak kan sudah berilmu. Ya, sudah ngaji di mana-mana. Ngaji di Ad-Du'a, ngaji di Al-Hikmah, ya, di Nurul Fuad. Ya. Jadi gitu. Dan yang kedua, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi dan Rasul terakhir, ya, penutup khatamul anbiya wal mursalin. La nabiyya wal rasul ba'dah. Tidak ada nabi dan rasul setelahnya, ya, tidak ada lagi. Baik. Saya doakan semoga kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita juga diberikan sehat. Amin. Semoga yang masih punya utang segera dilunasi oleh Allah utang-utangnya. Amin. Semoga yang belum dapat jodoh segera diberikan Allah jodohnya. Apabila sudah siap menikah, ya. Tapi kalau bekal-bekalnya, persiapannya belum ada, ya jangan nikah dulu, ya. Misalnya masih pengecut, masih penakut, jangan nikah dulu, ya. Kemudian nggak punya penghasilan bebar-belas, ya. Masih mending kalau misalnya jadi pemulung, masih mending, ada hasilnya kan pemulung, ya, barang-barang rongsok kan. Kemudian yang punya hajat mudah-mudahan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dan maha penting, mudah-mudahan kita nanti di akhirat selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga Allah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ini yang paling mahal, ya. Mati di akhirat selamat dari api neraka. Kemudian masuk ke dalam jannahnya. Jannatul Firdaus. Kepada para asatidz, ya, selamat bergabung di majelis ini. Ya. Mungkin
saya menggarami lautan ya. Lautan sudah asin kalau dikasih garam. Nah, jadi mohon maaf nih kepada para asatid, para ustadz ya, hafizahullah, yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ilmu yang ada di Al-Mabrur ini, terutama yang pesantren, yang pondok ya. Ini namanya pondok apa kita, Pak? Rumah Quran ya. Mudah-mudahan seluruh santri Rumah Quran dimudahkan Allah dalam menghafal Al-Quran ya. Dimudahkan Allah di dalam mempelajari din ya. Dan mudah-mudahan para asatizah, ustadz-ustadznya diberikan istiqomah dan kesabaran ya. Membimbing anak-anak itu harus sabar. Tidak bisa kita pemarah, tidak bisa. Atau kita gampang merajuk, gampang mutung, gampang jengkel, mangkel, jangan. Hilangkan rasa mangkel, hilangkan rasa merajuk atau ngambek. Ustadz tidak boleh ngambek, nggak boleh. Bagaimanapun nakalnya santri itu harus dijaga, dimong, ya. Karena itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sarankan Pak Yasir, kalau bisa sih di meja ini ada 2 bendera gitu loh. Nah, bendera kecil ya, murah kok, harganya murah. Satu bendera NKRI. Nah, jangan lupa kita ini NKRI loh Pak. Sampai kalau nggak setuju NKRI, pergi sana ke Saudi. Ya, kita ini NKRI, pasang bendera kecil. Kemudian Palestina. Palestina ini untuk menunjukkan bahwa kita cinta dengan perjuangan rakyat Palestina. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Palestina segera diberikan kemerdekaan ya, dan penjajah Yahudi segera dienyahkan. Saya termasuk di antara bapak-bapak ini, saya paling banyak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak-bapak seumur hidup berapa kali coba menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo jujur. Saya paling banyak. Dan ada kalimat terakhir yang saya mau menangis, Pak. Ada kalimat terakhir yang saya mau menangis. Gemetar hatinya. Ya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Kata-kata yang ku cinta itu membuat saya gemetar. Ya. Artinya saya cinta dengan NKRI. Ya. Maka kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Apalagi ini kita masih bulan Agustus, masih dalam perayaan Hari Kemerdekaan. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga pernah sampaikan di majelis-majelis lain, salah satu nikmat Allah juga adalah bahasa. Jangan lupa itu, Pak. Jangan lupa itu bahasa. Itu Bapak baru sadar sekarang. Kalau meyakininya sih sudah lama meyakini, tapi sadarnya baru sekarang, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Ya, kami putra putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang terakhir Pak, yang terakhir berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu nikmat Allah. Coba kalau tidak ada bahasa Indonesia Pak, coba pikir secara jujur. Orang Jawa ke Palembang bingung, nggak bisa bahasa Palembang. Orang Palembang ke Jawa Timur bingung, nggak bisa bahasa area-area Surabaya. Orang Jawa ke Jawa Barat bingung, entah ngartos naon-naon. Ya. Bapak ke Kalimantan bingung ketemu bahasa Dayak. Bapak ke Papua bingung ketemu bahasa Papua. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia, kemana saja Bapak pergi, dari Aceh sampai ke Papua, tidak akan takut. Kenapa? Pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Indonesia. Apa kabar Bang? Apa kabar Mas? Apa kabar Om? Sehat? Ya.
sarapan apa hari ini, dan seterusnya. Ya, itu bahasa Indonesia menyatukan, Pak. Pak Heri kalau nggak ada bahasa Indonesia ke Aceh bingung itu. Ketemu bahasa Aceh, ketemu bahasa Batak, ketemu bahasa apa namanya Minang. Saya nggak bisa bahasa Minang, nggak bisa. Ya. Tapi dengan adanya bahasa Indonesia ketemu. Nah, apa kabar Uda? Ya, apa kabar Ibu Uni? Ya, jadi itu saya pernah sampaikan dalam sebuah majelis seperti ini. Bahasa penting, dan itu yang harus kita syukuri. Bapak bisa pergi kemana-mana lah, silakan. Mau ke Maluku, mau ke Aceh, mau ke Pulau Seram, mau ke Manado, mau ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, bisa komunikasi, ya, bisa komunikasi. Ya. Itu Sumpah Pemuda yang ketiga, ya, yaitu berbahasa satu bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pengajian kita tentang akidah. Bulan lalu saya sudah jelaskan bahwa daftar penghuni neraka dan daftar penghuni surga itu sudah ada. Sudah ada daftarnya. Si A, si B, si A, si B, si C sudah ada. Demikian juga daftar penghuni neraka sudah ada, ya. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U ada semua. Nah, tapi daftar itu dirahasiakan. Dan insya Allah karena dirahasiakan maka hikmahnya luar biasa. Sehingga orang berbuat kebajikan, berbuat amal soleh, bersedekah, punya kepedulian, menyantuni sana, menyantuni sini, kemudian sunatan massal, seperti kawan-kawan kita yang di Sukorowo itu rutin itu sunatan massal. Sekarang ternyata sunat itu harganya mahal, Pak, mahal. Coba yang punya anak yang terakhir yang sunat, yang disunat itu angkat tangan coba. Mahal. Gak cukup 1 juta kalau nggak salah, nggak cukup sunat itu. Nah, ada sebuah lembaga di Sukorowo mengadakan sunatan massal rutin. Itu kalau diuangkan berapa itu? Besar. Ya, itulah hikmahnya kenapa penghuni surga dan penghuni neraka sudah ada daftarnya, tapi dirahasiakan. Nah, bulan lalu kita pengajian sampai itu, bulan lalu. Kita lanjutkan. Ahlus sunnah sepakat bahwa surga dan neraka telah diciptakan dan telah ada sekarang. Ya, jadi ahlus sunnah, siapapun orangnya yang mengaku ahlus sunnah meyakini bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Ya, kalau masalahnya mana ya nggak bisa dilihat lah. Ya. Ahlus sunnah sepakat di atas itu sebelum lahir sekelompok orang yang bernama Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengingkari hal itu. Ternyata ada kelompok, Pak, namanya Mu'tazilah dan Qadariyah yang nggak percaya bahwa surga dan neraka sudah ada. Nah, itu kelompoknya namanya Mu'tazilah dan Qadariyah, ya, Qadariyah. Insyaallah mengingatnya nggak susah lah ya. Mu'tazilah dan Qadariyah. Mereka berkata Allah Ta'ala baru akan menciptakan keduanya pada hari kiamat. Jadi menurut Mu'tazilah dan Qadariyah, Allah menciptakan surga dan neraka nanti pas setelah kiamat. Setelah kiamat baru diciptakan surga neraka. Nah, itu keyakinan kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Kalau Ahlus Sunnah enggak. Ahlus Sunnah meyakini bahwa jannah dan nar sudah ada sekarang, ya. Mereka berpendapat demikian karena didorong oleh prinsip mereka yang rusak yang mereka tetapkan sebagai syariat bagi apa yang Allah lakukan, bahwa Allah patut melakukan ini dan tidak patut melakukan itu. Jadi mengapa orang Mu'tazilah dan orang Qadariyah berpendapat seperti itu? Karena mereka punya pemahaman yang keliru, ya. Mereka berani mengatakan bahwa Allah seyogianya begini, Allah tidak melakukan ini, harusnya jangan begini, harusnya begini. Ya, orang-orang Mu'tazilah itu berani ngatur Allah, ya, berani ngatur Allah. Padahal kalau Ahlus Sunnah nggak boleh, kita nggak boleh ngatur Allah. Allah lah yang ngatur kita, ya. Hai Nurdin dan kawan-kawan, tutup aurat. Hai Nurdin dan kawan-kawan, makan yang halal.
jangan babi, jangan bangkai, jangan darah, jangan sembelihan yang disembelih dengan nama berhala. Apalagi ya, dan jangan binatang-binatang buas ya, seperti harimau, kucing ya, nggak boleh itu. Nah, jadi Allah lah yang ngatur kita. Tapi kalau Mu'tazilah dan Qadariyah tidak, dia yang ngatur Allah. Begini loh Allah pantasnya Allah begini, pantasnya Allah begini. Nah, itu ngatur Allah. Mereka menyamakan Allah dengan makhluknya dalam perbuatan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menyamakan dalam perbuatan. Lalu akidah Jahmiyah menyusup kepada mereka. Akibatnya mereka pun menjadi ahlu taktil yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, yang tidak meyakini surga dan neraka ada, yaitu kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Kemudian dimasuki kelompok yang ketiga. Ya, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, kemudian masuk kelompok baru yang ketiga, namanya Mu'attilah, ya, yang mereka mengatakan bahwa Allah nggak punya sifat, Allah tidak punya sifat. Mereka beranggapan bahwa kalau Allah punya sifat berarti kayak makhluk. Misalnya Allah punya tangan, oh berarti Allah kayak makhluk, enggak. Atau Allah tertawa, atau Allah gembira, atau Allah benci. Nah, mereka nggak mengakui bahwa Allah punya sifat, nggak mengakui. Itu namanya kelompok ahlu taktil atau mu'attilah. Mereka berkata, menciptakan surga sebelum saat pembalasan adalah sia-sia. Nah itu. Jadi menurut mereka pembalasannya masih jauh. Kok dibikin surga sekarang, ngapain? Mubazir, boros setrum, boros listrik. Ya. Kira-kira begitulah, ya. Mbok Yao menciptakan surga dan neraka nanti pas setelah diputus pengadilan ya. Tok, kamu ke neraka. Nah itu nerakanya baru jadi tuh, masih hangat. Kamu ahli surga, tok tuh masuk surga tuh, surganya baru jadi tuh, masih hangat. Mereka maunya begitu, mereka maunya surga dan neraka diciptakan fresh gitu loh, saat setelah hari kiamat. Kalau ahlu sunnah enggak, sudah lama surga dan neraka jadi, sudah lama. Nah, jadi yang tidak percaya itu adalah Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, ya, kemudian Mu'attilah. Mu'attilah itu golongan yang menolak sifat Allah. Ya. Misalnya Ar-Rahman, apa itu? Maha penyayang. Oh Allah nggak maha penyayang. Atau pengasih lah ya, maha pengasih. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Qudus maha suci. Sifat-sifat Allah itu mereka nggak mau terima. Ya, terima. Nah ini jelas adalah golongan yang sesat. Ya, golongan yang sesat. Jadi mereka sangat menghina betul ya. Mereka berkata menciptakan surga sebelum saat pembalasan adalah sia-sia karena ia nganggur dalam masa yang panjang. Itu tadi pengadilannya belum kok sudah diciptakan surga dan neraka, nganggur dong surga dan neraka itu. Nganggur berarti sia-sia, boros setrum, boros listrik, boros BBM. Ya. Kira-kira kalau dilanjutkan seperti itu, mubazir itu, ya, nganggur. Surga dan neraka nganggur, ya, itu logika mereka. Ya. Mereka menolak dalil-dalil yang bertentangan dengan syariat yang mereka tetapkan untuk Allah. Mereka menyelewengkan dalil-dalil dari tempatnya, menyesatkan dan membid'ahkan siapa yang menyelisih syariat mereka. Jadi golongan-golongan tadi menolak dalil-dalil yang sudah ditetapkan Allah dalam Al-Qur'an. Nah, pagi hari ini saya akan membacakan dalil-dalil. Ya. Pagi hari ini saya akan membacakan dalil-dalil yang menjelaskan bahwa surga dan neraka sudah ada. Ya. Baik. Yang pertama, ya, dalil-dalil yang menetapkan bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jannah, tentang surga. Surat Ali Imran 133, ya. Surat Ali Imran surat ketiga Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
U'iddat lil muttaqin. Ya, ada penggalan ayat yang berbunyi u'iddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kata-kata disediakan itu berarti sudah wujud bendanya. Ya. Misalnya saya masang apa? Hadiah, banyak nih hadiah. Apa sih yang lomba-lomba? Kalau lomba dapat apa itu? Piala. Nah, ini piala. Saya katakan, Mas, ini saya siapkan untuk yang hadir paling awal taklim. Wah, siapa yang hadir paling awal? Pak Heri. Nah, ini untuk Pak Heri nih. Ini untuk Pak Heri. Nah, jadi artinya kalau saya mengatakan disediakan untuk Pak Heri, berarti barangnya sudah ada, sudah wujud barangnya. Ya. Jadi kumpulan piala ini, Mas, disiapkan untuk para pemenang. Juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Ya. Lomba azan, lomba tahfidz, lomba menghafal hadis. Nah, itu kalau bisa nanti saya lihat Pak ya. Saya lihat nih. Masjid Doa belum ada perlombaan, belum. Masjid Al-Hikmah belum ada perlombaan. Nah, mudah-mudahan suatu saat Al-Mabrur itu bisa mengadakan perlombaan. Sudah ya? Nah, dan kalau bisa perlombaannya itu tingkat kota madya. Ya. Jadi nanti yang muda-muda ini yang nge-share ini ya, nge-share flyernya, pengumumannya flyer, sehingga seluruh kota bisa datang ke sini. Bikin taruh yang besar. Cari dana dulu. Karena kan untuk perlombaan itu kan perlu hadiah kan. Nah, hadiahnya itu ya kalau bisa sih jangan piala. Piala itu kayaknya kurang manfaat. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan itu sepeda itu bagus untuk olahraga. Ya. Sepeda itu bagus. Ya. Sepeda yang harga-harga sedang aja lah, jangan yang terlalu mahal. Ya. Jadi lomba azan, lomba hafizul Quran, kemudian lomba-lomba apa lagi, termasuk untuk persiapan jadi imam. Ya, persiapan jadi imam. Perlu. Ya. Kalau perlu, jamaah dari Doa datang ke sini, Doa dari Al-Hikmah datang ke sini. Juga Al-Mabrur ini termasuk trio the trio big mosque, ya, trio masjid besar, Al-Doa, Al-Hikmah, Al-Mabrur. Jangan kalah, perlu. Walaupun letaknya pinggir laut, panas, berdebu, tapi insya Allah karena orang-orangnya beriman, panasnya nanti bisa segera berkurang, ya, insya Allah. Ini kan pinggir laut Pak ya, pinggir laut agak panas, wajar lah. Kayak orang tinggal di Tanjung Priok gitu. Orang tinggal di Tanjung Priok kan panas, ya, nggak apa-apa. Lebih panas di Mekah, ya, lebih panas di Mekah. Oh, panas di Wailunik belum apa-apa dibandingkan dengan panas di Mekah, ya. Apalagi di Padang Mahsyar itu lebih panas lagi tuh, ya. Serem itu kalau udah di Padang Mahsyar itu, ya. Jadi ini yang pertama Ali Imran 133. U'iddat lil muttaqin. Disediakan. Nah, disediakan itu berarti sudah tersedia. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Ali Imran 131. Ali Imran 131. U'iddat lil kafirin. Disediakan untuk orang-orang kafir. Kira-kira yang disediakan untuk orang kafir surga apa neraka? Neraka jahanam, ya, neraka jahim. Maka bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang beriman, ya. Dan kita doakan mudah-mudahan yang masih kafir, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk, sehingga mereka mau bersyahadat.
ya, mau menjadi mu'allaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita doakan. Jadi Ali Imran 133 itu tentang surga, Ali Imran 131 itu tentang neraka. Uiddat lil kafirin. Kemudian An-Najm 13:15. Surat An-Najm, ya. An-Najm itu artinya bintang, ya, bintang. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. 3 ayat, 13, 14, 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Artinya, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Jelas itu. Kalimat ini gamblang, cetowelo-welo, clear, ya. Bahwa Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj menembus langit ke-7, kemudian di situ bahkan lewat dari langit ke-7, Jibril nggak boleh masuk. Jibril, lo tunggu sini ya, tunggu. Yang sampai tembus langit ke-7 hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di sini ada kalimat Sidratil Muntaha, yaitu tempat yang paling atas pada langit yang ke-7 yang telah dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj. Jadi Sidratil Muntaha itu tempat yang tertinggi di langit ke-7. Indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya, jadi di dekat Sidratil Muntaha. Ini namanya dekat itu kayak apa sih, Pak? Dekat tuh. Di dekatnya Sidratil Muntaha ada surga, yaitu jannatul ma'wa. Jelas ini bahwa surga sudah ada. Kok ini diingkari oleh Mu'tazilah sama Qadariyah? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sidratil Muntaha. Di sana beliau melihat jannatul ma'wa. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah Isra, di mana pada bagian akhir disebutkan Summang talaqo bi Jibril hatta ada Sidratal Muntaha faghsyiyahal alwanun la adri mahi qal summa dakhaltul jannah fa idza hiya janabizul lu'lu wa idza turabuhal misik. Ini penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari Anas dalam Sahihain. Sahihain itu artinya Bukhari Muslim, ya. Jadi perawi terakhirnya namanya Imam Bukhari dan Muslim, makanya Sahihain. Sahihain itu dua sahih, ya, dua sahih. Dari Anas bin Malik. Ketika kemudian Jibril membawaku, ya, kemudian Jibril membawaku. Ku di sini siapa? Ku di sini Muhammad. Kemudian Jibril membawaku hingga tiba di Sidratil Muntaha. Lalu ia diliputi oleh warna-warna yang aku tidak ketahui apa itu. Beliau lalu bersabda, kemudian aku masuk ke dalam surga dan ternyata di sana ada kubah-kubah mutiara. Kubah-kubah mutiara dan ternyata tanahnya misik. Ya. Jadi Rasulullah masuk. Ya. Loh, kok bisa orang-orang Mu'tazilah sama Qadariyah mengatakan bahwa surga dan neraka belum jadi, ya, sedangkan menurut riwayat Sahihain ini Rasulullah masuk ke dalam Jannatul Ma'wa.
Sidratil Muntaha itu diliputi oleh warna-warna yang aku tidak tahu apa itu. Berarti warnanya itu ajaib. Warna Sidratil Muntaha itu, ya, ajaib. Mungkin belum pernah kelihatan di dunia kali. Kalau warnanya merah putih, udah pernah lihat merah putih. Warnanya coklat, udah pernah lihat coklat. Ya, warnanya coklat tua, udah pernah lihat. Tapi itu warna yang ajaib. Sehingga Rasulullah sulit membahasakan. Saking kagumnya dengan indahnya Sidratil Muntaha. Kemudian Jibril membawaku hingga tiba di Sidratil Muntaha, lalu ia diliputi oleh warna-warna yang aku tidak ketahui apa itu. Ya, jadi keindahan Sidratil Muntaha. Lalu beliau bersabda, kemudian aku masuk ke dalam surga. Jadi saya nggak tahu apakah Nabi yang sudah pernah masuk di surga Nabi Adam, ya, Nabi Adam. Karena Nabi Adam kan diciptakan di dalam surga. Itu enggak Mas Indra? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nah kalau nabi-nabi lain saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Isa, Nabi Musa, apa udah pernah masuk dalam surga apa belum? Saya belum tahu. Saya perlu ngaji lagi. Ya, saya perlu belajar lagi. Tapi yang pasti yang sudah masuk ke surga 2 orang, Nabi Adam dan Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, kemudian aku masuk ke dalam surga dan ternyata di sana ada kubah-kubah mutiara. Kubahnya itu mutiara. Padahal mutiara sebesar ini saja udah bagus kan Pak? Mutiara sebesar jempol. Apalagi ini mutiara tapi bentuknya kubah. Kemudian tanahnya adalah misik, ya.